Saudara semua, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Ini adalah eksposisi kitab dari Efesus, dan hari ini saya akan bicara topiknya dari bayi kepada kedewasaan. Nah, kita akan membaca Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, kelihatannya 16 ayat, tapi ada beberapa ayat yang akan saya skip karena itu sudah pernah dibahas. Tapi kita baca saja, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap ya. Saya akan memulai. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6. Satu Allah Bapa semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan, iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Begitulah firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berpikir jadi Kristen itu cukup percaya Yesus, cukup datang seminggu sekali ke gereja dan berusaha hidup sebaik mungkin. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa kalau saudara tidak bertumbuh, kita akan tetap jadi bayi rohani. Banyak orang yang sudah Kristen lama, tetapi kenapa kok gampang goyah hidupnya? Kenapa kok nggak bisa bedain ajaran yang benar dan ajaran yang salah? Kenapa kok gampang sekali imannya itu terombang-ambing? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa dewasa, nggak jadi bayi terus-terusan. Tuhan tidak panggil kita untuk stagnan, tapi Tuhan panggil kita untuk bertumbuh. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan logika yang sangat brilian, yang merupakan alur argumentasi, alurnya untuk menjadi dewasa. Dikatakan tadi, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Banyak sekali kita hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. KTP-nya sih Kristen, tapi belum tentu berpadanan dengan Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Kehidupan Allah Tritunggal ada di dalam kita. Yang kedua, kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Dan kita akan bahas itu mendalam. Dan yang ketiga, cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja. Oke, yang pertama, kehidupan Allah Tritunggal di dalam kita. Nah, saudara, kalau saudara tadi baca, dikatakan ayat 15 berkata bahwa waktu saudara jadi orang yang percaya Kristus, waktu saudara jadi orang Kristen, Kristus itu jadi kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Nah, kepala itu gak cuma hanya nempel. Saudara punya kepala semua, itu gak cuma nempel di tubuh. Tetapi kepala, kalau kepala cuma nempel di tubuh nanti jadi Frankenstein, saudara ya. Tapi kepala itu menjadi bagian dari yang sama dalam sistem peredaran darah, sistem sarafnya sama, kehidupan itu sama dari kepala sampai ujung kaki. Artinya begini, saudara, perhatikan. Kalau Kristus adalah kepala, artinya menjadi orang Kristen itu bukan sekedar jadi orang baik atau orang beragama saja. Saya sering mendengar begini, saudara. Oh,
kalau dia itu religius. Kalau aku itu nggak religius. Oh, kalau dia itu orang beragama. Kalau aku itu ya, aku orang kristal. Apa itu? Kristen Natal gitu sebenarnya. Ya kan? Kalau menurut saya, saat kita bicara tentang itu, saudara nggak mengerti apa itu kekristenan. Karena menjadi Kristen bukan sekedar hidup lebih baik agar Tuhan berkenan kepada kita dan menerima kita. Jangan menghina Injil, jangan menghina kekristenan dan dirimu sendiri dan berpikir bahwa kekristenan hanyalah menjadi orang religius, orang beragama, orang bermoral atau orang baik. Tahukah saudara, pada waktu saudara percaya Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa maksudnya? Orang Kristen adalah orang yang dilahirbarukan. Saat Anda menjadi orang Kristen, artinya saudara masuk dalam satu keluarga dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita bukan cuma hanya jadi orang baik atau jadi orang yang beragama. Tetapi waktu saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara dilahirbarukan. Saudara menjadi bagian dari keluarga Kristus. Saudara menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya diberi kesempatan kedua, although kita mendapatkan kesempatan kedua, kita bukan hanya diberikan buku yang namanya Alkitab, yang dikatakan mungkin basic instruction before leaving earth. Atau panduan untuk hidup lebih baik. Bukan itu, saudara. Kita ini diadopsi dalam keluarga Allah. Saudara dulu musuh Allah, tetapi karena Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara jadi anak Tuhan. You have a new life. Saudara menjadi anak-anak Allah. Ada Roh Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan kalau saudara perhatikan di sini ya, tadi ayat 4 sampai ayat 6 kita baca tadi, ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ini bicara tentang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu semua bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Untuk menebus saudara. Untuk membuat saudara menjadi bagian dari keluarganya. Artinya, kalau Yesus adalah kepala, Bapa merancangkan, Roh Kudus melahirbarukan. Artinya kita memiliki kehidupan Allah Tritunggal di dalam saudara. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik atau orang yang religius. Tetapi saudara dulu mati, tetapi sekarang hidup. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kehidupan yang baru itu bukan hanya berarti kita lebih rajin berdoa, lebih rohani, lebih baik. Of course itu terjadi, tetapi kehidupan Allah Tritunggal itu ada di dalam kita. Saya kasih sedikit doktrin Allah Tritunggal ya saudara ya. Kalau artinya tiga pribadi satu hakikat. Allah itu Esa, bahasa Ibrani adalah Echad. Itu artinya satu, tapi punya tiga pribadi. Dan mereka tiga-tiganya pribadi itu bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Bapa merancangkan penebusan yang atas itu. Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusannya. Makanya waktu dia di atas kayu salib apa katanya? Sudah selesai. Waktu dia mati tetapi dia gak berhenti mati. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, roh yang sama yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Diaplikasikan penebusan itu yang sudah diselesaikan Kristus di dalam hati saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus melahirbarukan kita. Kita memiliki kekuatan itu. Dan Yesus Kristus menebus. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam tubuh orang berdosa? Saudara kan saya kan orang berdosa. Karena saudara sudah ditebus melalui karya salib. Makanya saudara bisa ditinggali oleh Roh Kudus. Dan Bapa mengadopsi saudara menjadi anak-anak Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan karena ini adalah kabar baik. Amin saudara. Ini adalah Injil. Jadi hari ini jangan meremehkan siapa dirimu. Saudara bukan cuma hanya orang religius atau orang beragama Kristen. Tapi kehidupan Allah Tritunggal, kuasa Allah Tritunggal itu ada di dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kuasa Allah Tritunggal, katakan sama-sama. Kuasa Allah Tritunggal ada di dalam saya. Nah tanya sebelahnya, ada di dalam kamu enggak? Nah, amin saudara ya. Karena kalau saudara cuma hanya orang yang beragama, belum tentu. Ada yang nanya sama saya, Pak orang Kristen bisa kehilangan keselamatan enggak? Nah ini yang ikut APS udah bisa ini jawabnya. Saya bilang begini, orang Kristen itu agamanya Kristen, belum tentu lahir baru.
Kalau orang Kristen beragama, dari awal belum tentu dia selamat. Karena hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi orang lahir baru, ada Allah Tritunggal yang tinggal di dalamnya. Tidak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin tidak diselamatkan. Tidak mungkin rencana Tuhan gagal. Seperti tadi lagu, rencanamu akan pasti tidak akan gagal. Artinya, orang lahir baru tidak mungkin kehilangan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ayat 7-10 tadi kita sudah baca berbicara tentang naik ke surga. Kristus memberi anugerah dan kasih karunia kepada umatnya. Kita nggak usah bahas. Kenapa? Karena minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat kita udah bahas. Ini udah minggu ke-10. Jadi kalau saudara baru datang sekarang, saudara saya anjurkan untuk saudara bisa nonton khotbah-khotbah yang lalu. Seperti tadi pelayanan multimedia ya saudara ya. Jadi saya mengucap syukur teman-teman multimedia itu memberitakan Injil bersama-sama dengan saya. Karena bisa sampai di Arab Saudi saudara ya. Luar biasa itu kedengeran itu lewat YouTube saya. Jadi ini semua sudah kita bahas. Kemudian ayat 11 dikatakan begini. Bahwa ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ayat 11 menyingkapkan bahwa tugas para pemimpin gereja atau penilik jemaat adalah untuk memperlengkapi jemaat melakukan pelayanan saudara. Jadi kadang-kadang saya itu sedih. Saya sering dipanggil dan saya diajakin berdiskusi dengan gereja-gereja yang mungkin merasa bahwa gerejanya stagnan dan gak mau bertumbuh. Mereka bingung, pastor kok bisa ada 600 anak-anak muda yang, bukan anak-anak muda saja ya, 600 jemaat yang melayani bersama-sama di kids, kok bisa? Kita ada kira-kira 1.500 orang yang ada di dalam small group, kok bisa ya seperti itu gitu ya. Nah sedangkan kita itu di sini hamba Tuhannya udah mau mati pastor. Loh kenapa kok mau mati? Karena kita harus hadir di semuanya. Ada kedukaan, ada peresmian toko, ada anak syukuran, ada kelahiran, ada visitasi. Waduh kita ini melakukan semua pastor. Kita ini udah hampir ngos-ngosan, udah mau quit saya. Saya enggak kuat jadi hamba Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara? Kadang-kadang kita berpikir bahwa para hamba Tuhan itu kerjaannya hanya melayani jemaat. Padahal firman Tuhan berkata apa? Para hamba Tuhan itu tugasnya adalah memperlengkapi. Bahasa Inggrisnya adalah empowering. Memberdayakan jemaat untuk apa? Melakukan tugas pelayanan. Makanya kita ada discover your calling. Ayo join. Jadi seperti hidup Veronica itu. Wah luar biasa. Teman saya kemarin saya sampai terharu sekali. Dan waktu dia cerita tentang, waktu saya masih sempat dinner sama dia cerita tentang couples yang dia gembalakan, mentor. Aduh saya sampai wow. Ini kan adalah seseorang yang awam tetapi menghidupi panggilannya. Ibu rumah tangga tetapi menghidupi panggilannya. Sehingga itu bukan saya saja yang melakukan. Tetapi saya memperlengkapi saudara untuk supaya saudara melakukan tugas pelayanan. Karena kita semua punya panggilan. Saudara gak cuma hanya duduk manis seminggu sekali. Tetapi saudara menjadi terang Kristus. Menjadi hamba Tuhan. Di pabrikmu, di tokomu, di perusahaanmu, di sekolahmu, di kampusmu. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi tugas para pemimpin adalah memperlengkapi jemaat untuk melakukan pelayanan. Nah, apa tujuan dari semua pelayanan ini? Tujuannya apa? Kenapa kita sibuk? Kenapa kita melakukan ini semua? Kenapa saudara datang ke sini? Kenapa saudara terlibat dalam pelayanan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah di ayat 12 dan ayat 13. 13-nya ya kita langsung baca ya. Ayat 13 yang putih. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus baca sama-sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi dewasa rohani. Inilah tujuan dari semua yang terjadi di gereja. Jadi gereja ada untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan. Artinya kalau Rasul Paulus bilang begitu, artinya gereja penuh dengan orang-orang yang masih belum dewasa secara rohani. Kita masuk dalam poin yang kedua. Kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Paulus menjelaskan dalam bentuk negatif di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahasa asli dari anak-anak itu adalah infants. Infants itu bukan anak-anak, saudara, tapi apa? Bayi-bayi. Bayi, saudara. Nah, coba kita berhenti sejenak di sini ya. Artinya waktu saudara percaya Kristus, saudara punya kehidupan Allah Tritunggal, saudara jadi lahir baru, saudara punya ciptaan yang baru. Tapi waktu saudara lahir baru, saudara nggak langsung jadi dewasa. Saudara nggak langsung jadi Superman. Saudara lahir baru langsung nggak hidupnya langsung kudus. Bisa tiba-tiba menolak dosa gitu ya. Saudara tiba-tiba bisa jadi sabar dengan sendirinya. Tidak. Meskipun kesabaran, kasih, sukacita itu sudah ada. Tapi belum keluar. Karena kamu masih bayi. Jadi lahir baru itu tidak otomatis dewasa rohani. Saudara masih bayi. Siapa yang ngomong? Paulus. Paulus saja bilang, kita termasuk dia. Jadi apa artinya tidak dewasa rohani? Apa artinya masih bayi? Karena tidak otomatis masih seperti bayi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tanda ketidakdewasaan rohani. Ada beberapa ciri-cirinya dan ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri saudara hari ini. Oke? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda ketidakdewasaan rohani. Saudara mau belajar? Ya, kita akan teruskan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, saudara, saya punya anak 3 ya saudara ya. Dan anak-anak saya grow up di Amerika. Gak ada sus, gak ada pembantu, gak ada family yang bantu. Jadi kami banyak sekali melakukan semua sendiri. Jadi saya observasi anak-anak saya. Jadi waktu saya mempelajari ini, wah ini saya jadi ingat banget bagaimana anak-anak saya masih bayi itu seperti apa. Ya saudara, sekarang anak-anak saya udah besar-besar, tapi saya masih ingat. Saya sempat diskusi sama istri saya ya. Dulu anak kita tuh kayak gini ya, kayak gini. Iya, anak kita kayak gini. Nah, ini saya akan jabarkan kepada saudara dan itu ternyata disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayatnya. Luar biasa. Ya kita lihat, ciri-ciri pertama, bayi rohani tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Semua dianggap podo. Sudah pernah gak ketemu sama orang Kristen? Iku lah podo ae sih. Iya kau podo ae. Pokoknya ono Yesus sih. Ono ayat Alkitab podo gitu. Saudara pernah gak ketemu sama orang, terus lihat khotbah atau gitu. Api. Terus lihat khotbah ini, api. Semua dibilang bagus. Bahaya loh saudara. Saya jadi ingat anak saya dulu waktu masih kecil. Anak saya masuk kecil, dikasih cookie, makan, masuk ke mulut. Tak kasih sepatu ya pasti dimakan sama dia. Gitu saudara. Dikasih cacing, sama dia diambil bisa dimakan itu saudara. Kenapa? Dia nggak bisa bedakan makanan sehat, makanan tidak sehat, makanan racun, makanan yang kotor. Yang membuat dia sakit, dia nggak bisa bedakan. Semuanya dimasukkan mulut. Bayi tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Itulah bayi rohani. Kalau saudara tidak paham Alkitab, saudara tidak paham Injil, saudara bisa tertipu oleh ajaran yang menyenangkan telinga, kelihatannya baik, tetapi berbahaya bagi jiwa saudara. Martin Luther ini bilang begini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya melawan Injil. Yang setuju katakan amin. Sudah tahu siapa Martin Luther? Tokoh reformator. Yang mengkritisi apa? Mengkritisi praktek-praktek gereja pada saat itu. Ya itu saudara. Banyak orang hanya herd mentality seperti anak kecil. Ya ayo ke sana seperti anak bebek. Deko semua. Padahal dibawa ke suatu tempat yang sesat saudara. Jadi ini bahaya. Karena itu kalau saudara dengarkan firman, memperhatikan ajaran, tolong diteliti. Tolong didengarkan seksama. Kalau saudara tidak bisa membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah, artinya saudara dan saya masih bayi rohani. Kalau Anda tidak memahami Alkitab dengan baik, artinya Anda belum memiliki kebijaksanaan teologis. Pengetahuan doktrin saudara masih kurang. Makanya saudara nggak bisa bedakan. Dibilang api semua bagus. Artinya Anda masih bayi rohani. Halo? Ya, kita masuk ya, maju lagi ya. Saya masih ingat, bayi itu selalu sangat egois.
Bayi itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Begitu juga orang Kristen yang belum dewasa, selalu peduli sama dirinya sendiri. Kalau saudara lihat, Rasul Paulus ngomong di ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu apa? Coba baca sama-sama. Lemah lembut dan apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Kenapa? Saudara, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil dan mulai belajar ngomong. Yang dia ngomong itu dia bilang no. No. Gitu. Ayo kamu harus makan. No. Oh, gitu kan. Terus udah gitu kalau dia satu lagi ya, dia of course belajar ngomong papa, mama ya, daddy, mami gitu ya. Tapi habis itu kalau dia nemu mainannya, dia mine. It's mine gitu. Kita harus ngajari apa? Ayo share. Terus dia bilang, no. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. Semuanya punyanya dia dan dia tidak mau share apa-apa. Tapi kita harus ajarin, ayo belajar share. Ayo belajar nice. Ayo belajar hak. Kenapa? Kok anak kecil tuh harus diajarin gitu? Ya karena anak kecil. Itulah natur dosa kita. Kita punya natur dosa egois. Selalu mikirin diri sendiri. Tanda-tanda ya, bayi rohani yang egois selalu mudah tersinggung. Mengeluh karena tidak diperhatikan. Mereka selalu merasa diri mereka tidak diperhatikan atau diperlakukan tidak adil. Sangat sensitif. Ada apa-apa diomongin baik sedikit, diomongin dengan sesuatu yang nasihat, bisa-bisa tersinggung. Mereka lebih peduli tentang bagaimana orang lain memperlakukan mereka daripada bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Coba kita cek saudara. Kalau kita didapati sering berkata, aku gak dihargai, aku gak diperhatikan, aku tidak diperlakukan dengan baik. Jangan-jangan bisa jadi Anda itu tanda bahwa Anda masih bayi rohani. Halo? Itulah sebabnya kita perlu terus berproses, kita perlu terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang amin 2 orang. Ya, amin saudara ya. Terakhir. Yang tentang bayi rohani. Bayi rohani tidak stabil dan mudah terombang-ambing. Saudara saya masih ingat ya. Itu anak saya tuh dulu waktu masih kecil itu, gak bisa attention span-nya. ADD, ya attention span-nya. Oh anak saya gak ADD ya, cuma maksudnya attention span-nya itu pendek sekali. Wah kadang-kadang dia bisa ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Habis itu detik kemudian bisa nangis. Wah gitu kan. Udah gitu gampang bosen. Makanya kalau semua bukunya anak kecil itu kan colorful. Oh dia bisa lihat sana, lihat sini. Udah gak dibuang shred gitu. Terus diambil apa lagi gitu ya. Wah dipegang-pegang, dibau-bau. Buang gitu. Cari apa lagi? Attention span-nya nggak bisa lama. Artinya apa? Coba kita lihat di sini di Efesus 4 ayat 14 di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari dia katakan gini. Kita tidak menjadi anak-anak lagi yang merah baca sama-sama. Yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh. Nah bayi itu mudah berubah-ubah. Bisa tertawa dalam 1 detik lalu menangis dalam detik berikutnya. Maksudnya apa? Tidak terombang-ambing dan berubah-ubah dan dibawa ke sana kemari. Maksudnya ini, bayi rohani itu hidup seringnya dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Wah kalau dapat mujizat, kalau dapat terobosan, wah senangnya setengah mati. Tapi kalau sudah tidak ada, bosen dia. Bayi rohani hidup dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Bayi rohani datang ke gereja mendengarkan khotbah yang menggugah hati. Ditanyain, gimana tuh khotbahnya itu? Bagus. Aku sampai nangis aku. Wah luar biasa. Tapi habis itu pulang, tidak ada perubahan. Senang, bagus. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya pancetai. Padahal tergugah. Tapi habis itu tidak melakukan perbaikan. Tidak bertobat. Tidak melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau bahasa Inggrisnya didn't follow through. Jadi sih anget-anget itu loh. Ayam itu loh. Ya kan. Jadi anget. Tapi habis itu dingin lagi. Saudara ini menarik sekali. Satu hari Yesus pernah mengutus murid-muridnya. Dan Yesus bilang, kamu pergi, kamu ketemu sama orang yang dirasuk setan, usir setan.
Kamu lihat orang sakit, doakan. 72 murid diutus. Wih, waktu kembali, setelah beberapa jam mereka kembali, wah mereka excited. Wah Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami dalam namamu. Kami usir, orang itu bisa sembuh dalam namamu. Dan saudara tahu Yesus jawabannya menarik saudara. Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan bersuka cita karena apa? Roh-roh takluk kepadamu. Tetapi apa? Bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Nah ini apa maksudnya? Yesus ngomong gini loh. Jangan terlalu happy kalau kamu dapat mujizat. Jangan terlalu happy kalau doamu dijawab. Jangan terlalu happy kalau kamu mengalami hal-hal yang spektakuler. Yang seharusnya membuat kamu sukacita, yang seharusnya menjadi dasar imanmu, itu bukan kalau setan itu kabur, mujizat terjadi, bukan. Tetapi kalau namamu tertulis di surga, itu yang seharusnya menjadi sumber sukacita yang tidak akan berubah. Orang Kristen dewasa secara rohani tidak perlu terus pengalaman spektakuler. Apakah itu baik? Baik, tetapi pengalaman spektakuler, mujizat, terobosan itu tidak harus selalu terjadi. Bahkan pada saat seakan-akan sepertinya doamu tidak dijawab. Padahal mungkin saudara sudah setia, mungkin seakan-akan saudara ngalami yang menjadi tagar tadi. Hashtag Indonesia gelap. Saudara ngalami kegelapannya. Tetapi saudara tetap beriman. Saudara tetap berpegang sama janji Tuhan. Bahkan waktu saudara tidak merasakan sesuatu yang merinding. Sesuatu yang istimewa. Karena imanmu itu ada di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya. Dan itu cukup buat kamu. Artinya saudara jadi dewasa rohani. Saudara tidak terombang-ambing ke sana kemari. Amin saudara. Jadi ciri-ciri kedewasaan rohani adalah lawannya ya saudara. Saudara punya pemahaman doktrin yang matang. Itulah sebabnya kita ajakin saudara untuk ikutan APS. Ini nanti jam 3 ya saudara ya. Itu udah kelas yang kelima kalau nggak salah. Itu kalau yang kelima, ini hari ini topiknya keren. Apakah orang Kristen bisa disantet? Oh ayo tahu jawabannya nggak? Ayo. Bisa kerasukan setan? Ayo. Saudara pernah lihat orang kerasukan gitu ya. Orang Kristen bisa nggak? Nah ya toh. Saudara ini jawabannya enggak. Kalau saudara ngerti tentang pemahaman doktrin yang matang, saudara kan bijaksana secara teologis. Saudara bisa tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah itu seperti apa. DM saya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pastor, ini benar enggak? Sesat enggak? Sesat enggak? Sampai kesel aku jawabnya. Ya kan? Soalnya saya bingung ini siapa ini? Enggak tahu aku gitu. Tapi tanya semua gitu. Kadang-kadang hanya mengajak berdebat gitu. Yang kedua, tidak berpusat pada diri sendiri terus. Gimana caranya? Belajarlah melayani orang lain. Bergabunglah di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya mudah bertobat, belajar gak egois. Kalau ada kesalahan, belajar minta maaf, mengakui kesalahan, gak mudah tersinggung. Stabil, konsisten, konsekuen, dengar khotbah, bertobat, ditulis. Tuhan aku mau. Pakai aku minggu ini belajar untuk menghidupi Injil. Menghadapi penderitaan, tetap setia bahkan ketika musim hidup berubah. Dan tidak selalu dalam keadaannya baik. Dan yang menarik di sini ya, tadi saya sudah sempat mention. Paulus melalui suratnya berkata, kita bukan kamu. Artinya apa? Dirinya termasuk. Betul gak? Kita, katakan sama-sama kita. Itu termasuk saya saudara. Artinya Paulus mengakui bahwa dia masih memiliki ketidakdewasaan rohani. Lah kalau Paulus saja berkata demikian, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin dari tadi saudara ada yang berpikir begini, aku tahu, pasti ada yang pikir. Ini bukan buat aku ini sudah dewasa rohani. Wah gitu saudara. Lebih dewasa dari Paulus, lebih hebat dari Paulus yang menulis 2/3 dari Alkitab, I don't think so. Paulus yang nulis 2/3 dari Alkitab, perjanjian baru, 2/3 dari perjanjian baru. Harus akurat ya saudara, 2/3 dari perjanjian baru. Ngomong, kita ini anak-anak. Artinya dia masih work on it, gak pernah lulus. Artinya, kalau Paulus saja masih seperti itu, saudara dan saya masih butuh terus bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita sudah memiliki hidup yang baru tetapi perlu terus mengupayakan untuk jadi dewasa. Jadi again, grace is not opposed to effort. Kasih karunia tidak pernah menentang usaha. Tapi usaha bukan untuk mendapatkan. Tetapi usaha untuk menghidupi apa yang sudah diterima. Katakan sama-sama, sudah saya terima. Sudah saya. Jadi sudah ada di dalam dirimu. Saudara perlu menghidupinya. Supaya saudara semakin dewasa. Nah, 2 prinsip yang diingat. Ini bukan nasihat baik, tetapi nasihat yang berdasarkan kabar baik. Oke, saudara. 2 prinsip yang diingat. Jadi gini, kalau saudara ada di dalam sebuah gereja, jangan terkejut melihat ketidakdewasaan rohani di gereja. Kalau saudara bilang, aku gak seneng ke gereja. Apa? Orang-orang itu munafik. Wah, gitu kan. Sering begitu ya. Saudara, kalau saudara bilang gereja, saudara tolak gereja karena banyak kemunafikan dan banyak dosa. Itu seakan-akan begini, aku gak senang rumah sakit. Karena di rumah sakit banyak orang sakit. Nah, merupakan sebuah kebodohan kan? Makanya di sini apa? Gereja dipenuhi dengan popok rohani. Popok kotor. Secara rohani. Kenapa? Karena orang-orangnya masih bertumbuh semua. Dari bayi menuju kepada kedewasaan. Makanya kita punya hashtag. Hashtagnya apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kalau sempurna, begitu saudara masuk, rusak. Betul saudara? Karena kita semua ini tidak sempurna. Jadi jangan kaget. Nah yang kedua, gini saudara. Terus orang bilang, wah ini kan tempat bukan untuk orang sempurna. Ya sudah toh. Ya wis aku kayak ngene iki. Nah, enggak bisa saudara. Kenapa? Jangan pernah puas akan ketidakdewasaan rohani dalam diri sendiri. Jadi kita nggak boleh kaget melihat ketidakdewasaan di dalam gereja, tapi kita juga tidak bisa mentoleransi ketidakdewasaan dalam diri kita sendiri. Mungkin pada waktu saudara mulai melayani, waktu saudara bahkan di gereja sini rebutan parkir gitu ya saudara ya. Dan saudara bilang orang kok tadi jadi asyir kok nggak sopan gitu misalnya gitu ya. Misalnya. Saya itu suka sekali ada sebuah quote dari Pak Pendeta Yakub Trihandoko. Dia bilang begini, dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Betul gak? Orang lain tuh mungkin salah, tapi awakmu dewe gitu. Akeh dosane ya. Betul saudara? Ayo katakan sama-sama ya. Dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Amin saudara? Jadi supaya apa? Ingat. Bahwa kamu juga masih work in progress. Kamu juga masih banyak yang perlu diubah. Kamu masih perlu semakin dewasa. Dan kita harus ingat, yang tinggal di dalam kita itu ada kuasa kehidupan Allah Tritunggal. Pasti bisa berubah. Pasti bisa ngampuni. Pasti bisa sabar. Pasti bisa hidup penuh dengan kasih karunia. Makanya bukan tempat untuk orang sempurna, gak berhenti di situ. Tetapi apa? Disempurnakan oleh kuasa Injil. Nah sebelum kita masuk di dalam poin yang terakhir, refleksi diri ya. Investigasi yuk hati kita. Apakah saudara dan saya bertumbuh secara rohani atau saudara cuman hanya datang ke gereja dengar, seneng kalau mengalami emosional. Wah aku nangis pastor luar biasa. Tapi apakah saudara berubah? Lebih rendah hati? Lebih belajar berbahagia meskipun mungkin keadaanmu tidak membahagiakan? Lebih mampu self control, memiliki banyak damai sejahtera meskipun mungkin keadaanmu kurang baik. Saudara tetap bisa punya damai. Bukankah itu adalah berkat mujizat yang jauh lebih besar? Terus gini yang kedua. Nah ini jarang. Saya sering tanya sama istri saya sering tanya sama tim pastoral saya sering tanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Apakah saya berani untuk bertanya kepada orang lain? Menurutmu, apakah aku sudah berubah? Ada masukan enggak? Apakah aku lebih rendah hati? Apakah aku lebih bahagia, mampu self control? Apakah aku lebih jadi orang yang penuh dengan damai? Mungkin kita susah tanya itu sama orang yang terdekat. Kenapa? Karena takut jawabannya. Dan jawabannya bisa mengejutkan. Tapi perhatikan, ini adalah langkah awal dari pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, yang terakhir saudara ya. Cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang kuning ya. Kita baca sama-sama yang kuning, ayat 13, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman. Nah, stop dulu. Dikatakan bukan sampai dewasa saja. Tapi kesatuan iman. Terus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Baca yang kuning selanjutnya, kedewasaan penuh. Nah, dalam bahasa Yunaninya, nah saya jelaskan ini, perhatikan saudara. Paulus menggunakan ungkapan yang sangat unik. Karena di ayat 13 ini sebenarnya tidak tertulis sampai kita jadi dewasa dalam bentuk jamak. Tetapi kedewasaan penuh. Katakan sekali lagi kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Nah, bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Tapi anehnya tadi, kita adalah anak-anak rohani. Anak-anak. Bentuknya jamak. Jadi waktu kita masih bayi rohani, kita ini bayi-bayi rohani, jamak. Tapi di sini dewasanya kok tunggal? Apakah Paulus ada kesalahan grammar? Kesalahan tata bahasa? Tidak, saudara. Ternyata setelah saya pelajari dan pakar-pakar Alkitab, dia bilang begini, bentuknya tunggal itu maksudnya ini. Sampai kita menjadi satu manusia yang dewasa. Yaitu apa? Paulus menggunakan bentuk tunggal maksudnya apa? Seolah-olah Paulus membuat pernyataan teologis yang sengaja. Ini semua tujuannya cuma satu orang. Siapa itu? Supaya kita dewasa menjadi seperti Kristus. Dulu kamu memang bayi rohani, macam-macam wataknya, tersinggungan. Saya nggak bilang yang di sana tersinggungan ya, saya bilang tersinggungan, benci, minder, ya kan, sombong, ya kan, macam-macam gitu. Tapi itu semua dirubah untuk menjadi seperti Kristus, satu orang seperti Kristus. Jadi yang belum dewasa dibilang bayi-bayi rohani, tapi kita sedang menuju kepada kedewasaan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan gimana caranya? Caranya adalah melalui komunitas gereja. Paulus menjawabnya dengan sangat jelas. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong, tetapi Paulus melalui kitab Efesus. Kita bertumbuh menjadi dewasa melalui gereja. Coba kita lihat di sini. Ayat 16-nya. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lah gimana itu bisa terjadi? Petunjuknya di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bahasa Inggrisnya bukan berpegang teguh, tapi speaking the truth in love. Berbicara kebenaran dalam kasih. Jadi begini, kita bertumbuh dewasa dengan saling berbicara kebenaran dalam kasih. Nah ini susah loh. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh komunitas yang mau menegur kita bicara kebenaran, tapi bukan kebenaran toh. Tetapi kebenaran dalam kasih. Ayo katakan sama-sama, kebenaran dalam kasih. Berbicara, ayo sama-sama katakan, berbicara kebenaran dalam kasih. Loh kenapa kok ini susah? Karena Jonathan Edwards pernah bilang begini, kasih yang sejati tidak membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan. Tetapi membimbing mereka kepada kebenaran. Terus kemudian dia meneruskan, ini susah sekali. Loh kok bisa? Karena manusia berdosa punya kecenderungan. Biasanya gini, kita suka baik sama orang. Tapi gak suka negur orang, betul atau tidak? Artinya apa? Kasih tanpa kebenaran. Ya baik sama dia. Terus, wah tapi kok kelakuannya kayak gitu ya, gimana ya? Aduh kok dia percaya ajaran yang sesat ya, aduh gimana ya? Wis babano wis, bukan urusanku. Yang penting aku baik sama dia. Nah ini yang banyak terjadi. Kasih tanpa kebenaran jatuh dalam kesesatan, saudara. Saudara, kalau saudara hanya menunjukkan kasih tanpa kebenaran, kamu sebenarnya gak mengasihi orang itu. Misalnya kalau seorang temanmu terlibat dalam dosa, percaya sesuatu yang kurang bagus, kurang benar. Anakmu, orang tuamu percaya sesuatu yang kurang benar, tapi kamu gak menegur karena takut menyakiti perasaan mereka. Itu bukan kasih.
itu ketakutan. Takut kalau dia tersinggung. Saudara, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa ada orang lain yang bicara kebenaran sama kita. Kita tidak bisa melihat karakter kita sendiri dengan benar tanpa ada orang lain yang menegur dan berbicara kebenaran kepada kita. Terus satunya bukan cuma hanya baik-baik kasih-kasih gitu aja. Tapi yang satunya, nah ini model kayak saya saudara. Model kayak saya modelnya kolerik gitu ya. Saya tidak ada masalah untuk negur orang. Tapi itu juga salah. Kenapa? Karena kebenaran, teguran tanpa kasih merupakan kekejaman. Di sisi lain kalau kita berkata kepada orang lain dengan penuh kebenaran. Itu bisa kejam, terlalu keras. Yang didapat apa? Negatifnya. Kamu gak membuat perubahan sama orang itu. Yang justru mereka semakin defensif. Mereka bertahan, mereka gak mau berubah. Karena yang didapat adalah emosimu. Kalau kamu berkata kasar, oh kamu malas, kamu itu bodoh. Kamu itu memang selalu buat kesalahan. Mereka gak akan dengar koreksi saudara. Mereka hanya bela diri. Mereka hanya sakit hati. Saudara, seringkali kita mengatakan kebenaran atau menegur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita benar, dia salah. Kita lebih pintar, dia bodoh. Kita merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita negur, kita ngomong kebenaran tanpa kasih karena kita ingin menang debat. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, biasanya karena kita takut nanti orang itu marah sama kita gak enak, nanti kita gak enak sama dia, kita merasa bersalah. Alasan kita tidak mengatakan kebenaran adalah kita berpusat sama diri kita sendiri. Kita gak mau meresikokan pride kita. Tapi lihat, kebenaran dalam kasih membawa kepada kedewasaan. Nah saudara, kenapa kok dari tadi, bahkan Jonathan Edwards bilang ini susah. Saudara tahu kenapa kok susah melakukan kebenaran dalam kasih? Karena seringkali yang jadi pusat kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih? Kita negur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita gak peduli tentang kebenaran. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Yang penting aku menang, yang penting aku benar, yang penting dia salah. Dasar bodoh gitu. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, oh kasih gak mau negur padahal dia salah, padahal percayanya ngawur. Karena kita tidak mengasihi mereka, kita lebih mengasihi diri sendiri. Pusatnya diri sendiri. Perhatikan saudara, dosa itu tidak bisa melakukan kebenaran dalam kasih. Gak bisa. Kenapa? Kita selalu ekstrim. Either kasih saja tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Saya mau tanya dan membuat sebuah statement. Saudara tahu di mana kebenaran bertemu dengan kasih? Di mana? Injil adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di seluruh sejarah manusia, kebenaran dan kasih seringkali tampak seperti dua kutub yang sulit ketemu. Kebenaran menuntut keadilan, sedangkan kasih menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau Tuhan hanya bertindak berdasarkan kebenarannya, maka gak ada manusia berdosa yang tidak akan memiliki pengharapan. Karena hukum Allah menuntut upah dosa adalah maut. Harus dibinasakan kalau hanya berdasarkan kebenaran. Namun Allah hanya bertindak, kalau cuman hanya bertindak sama kasih, tanpa memperhitungkan kebenaran, tanpa memperhitungkan keadilan, maka dosa tidak akan pernah dihukum. Dan Allah tidak menjadi adil. Saudara tahu di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna? Di kayu salib. Kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di kayu salib kebenaran Allah tetap ditegakkan. Karena yang menanggung hukuman Allah, yang menanggung murka Allah adalah Yesus Kristus. Adil, tetap adil. Tetapi yang menanggung bukan saudara, yang menanggung bukan saya yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus menanggung, menyerap murka Allah yang adil. Dan hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama,
Di kayu salib kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya layak dihukum, tetapi dengan sukarela dia mengambil tempat kita. Sehingga salib bukan hanya lambang penghukuman, tetapi salib juga lambang kasih karunia. Salib adalah lambang pengampunan. Salib adalah lambang belas kasihan. Kebenaran dan kasih bertemu dalam pribadi Yesus Kristus. Salib bukanlah negosiasi antara kebenaran dan kasih, tetapi di situ pertemuan yang sempurna. Di dalam Yesus Kristus, Allah bukan hanya hakim yang adil, tetapi dia juga Allah juru selamat yang penuh kasih. Yesus sepenuhnya dihukum untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tetapi Yesus sepenuhnya dikasihi oleh Allah. Dan melalui Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi ada di bawah penghukuman, memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau dewasa, perhatikan. Dorongannya dari mana? Dorongannya dari sini. Injil yang kita baru dengarin. Sumber yang mendorong pertumbuhan kita menuju kepada kedewasaan. Karena tanpa saudara dapat sadar betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus, saudara tidak akan pernah menghargai betapa besarnya hadiah yang saudara terima. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang businesswoman, dua businesswoman, sahabatan. Satunya punya pekerjaan, dan pekerjaan ini sedang minus. Mungkin dia mengalami dampak Indonesia gelap. Minus. Dan dia bilang, aku sudah mau putus asa. Yang satunya sangat diberkati Tuhan. Sahabatan. Sahabatnya bilang gini aja. Aku tahu kenapa kamu minus. Kenapa? Karena kamu ini tidak punya skill untuk accounting. Kamu itu campur semua yang personal, segala macam campur jadi satu. Personal, bisnis, sehingga kacau balau. Kamu tidak punya manajemen skillnya. Aku ini punya. Gini aja, tak bantu. Kamu tidak usah pusing. Aku ke kantormu, tak beresin semua pembukuan. Dan kalau ada yang minus, dipegang tangannya. Jangan takut. Tak talangi. Wah, kok gitu ya? Iya. Kamu sahabatku. Wis, tenang aja. Maka berjalan. Sebulan, beres. 2 bulan, 3 bulan. Dan perusahaannya mulai kembali baik. Terus si sahabat yang tadi ngalami minus itu, dia itu kurang ngerti ya. Jadi dia itu ya sukacita, senang gitu ya. Tapi satu hari pas lagi sahabatnya ini gak masuk kantor, dia datang, dia duduk, dia buka buku pembukuannya. Terus dia cek semua. Dia baru sadar tiap bulan selama 3 bulan ini sahabatnya itu norokin minusnya. Banyak sekali. Dia sampai kaget. Hah? Berarti betapa hancurnya perusahaanku. Betapa bobroknya manajemenku ini. Sampai aku harus minus segini banyak. Dan ini temanku ini ngelakuin ini semua dan beresin. Dan dia norokin. Dia nangis. Dia tidak sadar selama 3 bulan ini temennya itu berkorban untuk dia. Waduh, dia sampai hancur, dia nangis. Besoknya temennya datang, dia langsung rangkul. Aduh, aku tidak pernah tahu segitu banyak kamu menolong aku. Aku tidak pernah tahu kamu berkorban. It's okay, it's okay. Dari cerita ini kita belajar apa? Kalau saudara nggak tahu betapa bobroknya dirimu sehingga butuh anak Allah yang harus mati di atas kayu salib, kamu gak akan pernah sadar betapa berharganya kamu. Karena anak Allah yang di atas kayu salib itu rela mati karena dia sayang sama saudara. Saudara, kita seringkali lupa. Karena kita cuma hanya lihat hanya satu sisi. Lihat salib. Waktu saudara lihat salib, betapa bobroknya kita. Sehingga harus dia yang mati. Tapi betapa mengasihinya Tuhan. Sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar.
betapa berharganya saudara. Tetapi pada saat yang sama saudara juga sadar, kalau gak ada Yesus, kita semua binasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ini adalah kasih karunia. Karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan takut dan dengan takut dan gentar. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tim Keller berkata begini, kita hanya bertumbuh jika kita hidup dalam komunitas yang meneguhkan kita dengan kasih dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima teguran dari saudara seiman? Apakah kita berani bicara kebenaran dalam kasih kepada orang lain? Apakah kita bertumbuh karena dorongan Injil atau karena tekanan agama atau perasaan bersalah? Hari ini saya berdoa, biarlah Injil itu menjadi basis dan dorongan buat kita semakin dewasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu sebagai lagu respon kita bahwa my worth is not in what I own. Apa yang menjadi keberhargaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi di dalam Kristus saja. Sebelum kita menaikkan lagu ini sambil musisi menyiapkan diri, orang berinjil sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, namun juga perlu terus belajar menghidupi pembaharuan melalui Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil perlu terus bertumbuh menjadi dewasa, namun dia tidak bisa bertumbuh sendiri. Dia harus bertumbuh melalui gereja. Orang berinjil berani bicara kebenaran yang menyakitkan, tetapi melakukan dengan kasih yang menyembuhkan. Orang berinjil sudah diterima sepenuhnya oleh Kristus, tetapi tetap terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin.